aye babe di sorge. Tuhan aye juru selamat. Tuhan aye penebus dosa. Yang percaya diampunin dosanya. Yang percaya kagak binase. Ambil cucian di rumah Desi. Ya. Jangan sampai ketuker sama yang lain. Cakep. Shalom teman-teman Tunas dan TBC. Ketemu lagi kita di kebaktian online. Wih. Jadi kita ini udah masuk tuh minggu kelima ya. Betul. Jadi kita mau doain nih buat suku Betawi. Nah, ada Aye, Neng Angel Dan Bang Jo. Kita dari RGK. Nah, Aye mau ajak teman-teman untuk mengambil saat teduh dan mensyukuri segala yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Nah, teman-teman, mari kita angkat pujian sampai akhir hidupku. Katakan sekali lagi, tak peduli masa lalu. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku, kuatkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini
sampai akhir hidupku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk berkumpul di kebaktian online hari ini. Sekarang kami akan mulai kebaktian kita, kiranya Kau Tuhan pimpin agar kami dan juga semua yang sedang menonton, agar Kau berikan Roh Kudus-Mu agar kami bisa baktian dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah teman-teman, ingat gak sih cerita tentang Paulus dan Silas yang memuji Tuhan saat di penjara? Dalam keadaan tertekan dan tertindas, mereka masih memiliki semangat loh buat muji Tuhan. Itu karena Roh Allah ada di tengah-tengah mereka. Dan sama juga nih sama kita. Roh Allah tuh ada di tengah-tengah kita yang menjaga kita. Walaupun terhalang jarak dan waktu, walaupun mungkin kita merasa cemas atau sedih, tapi Roh Allah akan selalu menguatkan kita, menyertai kita. Untuk itu, nyok kita nyanyi bareng. Sebab begitu gedenya kasih Babe kepada kita. Begitu gedenya kasih Babe, Dia korbanin anaknya buat kita, supaya setiap orang yang percaya diampuni dosanya masuk ke surga. Karena begitu gedenya kasih Babe, Dia korbanin anaknya buat kita, supaya setiap orang yang percaya diampuni dosanya masuk ke surga. Yesus juru selamat dunia, Yesus Dia sang penebus dosa, yang percaya kagak binasa, diampuni dosanya masuk ke surga. Yesus juru selamat dunia, Yesus Dia sang penebus dosa, yang percaya kagak binasa, dapat hidup kekal selama-lamanya. Sekali lagi, Yesus sang juru selamat dunia. Yesus juru selamat dunia, Yesus Dia sang penebus dosa, yang percaya kagak binasa, diampuni dosanya masuk ke surga. Yesus juru selamat dunia, Yesus Dia sang penebus dosa, yang percaya kagak binasa, hidup kekal selama-lamanya. Nah teman-teman, pernah gak sih kita merenung tentang rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Tentang rencana sekolah, rencana keluarga, masa depan kita, dan semuanya. Walaupun mungkin masa depan itu membuat kita cemas, membuat kita ragu, bimbang. Nah, tapi teman-teman sadar gak sih kalau sebenarnya dari awal kita hidup itu Tuhan sudah memulai rencana yang indah untuk kita. Tuhan sudah memulai karyanya yang begitu indah di hidup kita. Itu aku mau ajak teman-teman semua buat angkat pujian ini, Yesus Kau telah memulai. Yesus Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku.
sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan genap hidupku agar indah bagi-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa untuk mengaku dosa dan kesalahan kita. Ya Tuhan, hari ini kami datang kepadamu untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kita yang telah kami lakukan selama seminggu ini, baik yang kita sengaja ataupun yang kita nggak sengaja, yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik. Kami mengaku segala dosa kita dan kesalahan kami, dan Kau mengampuni kita, Kau basuh kami kembali dengan anugerah-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puncak lewat tol Jagarawi, naik mobil jangan sampai penyok. Tuan Cinte, suku Betawi. Yuk nyanyi bareng yuk. Baca firman Tuhan di Alkitab saben hari, terus direnungin dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Nama berilah te mesti ngejalanin, baca firman Tuhan tiap kita saben hari, terus direnungin dari pagi sampai malam. Ente bakal lihat hidup jadi berhasil. Kata orang terpuji berusaha, hidup baik supaya masuk ke surga. Kasih dihasilkan sesuai inti. Darah Yesus jalan satu-satunya. Kata orang kita mesti berusaha, hidup baik supaya masuk ke surga. Tapi ingat bukan karena pencahaya inti. Darah Yesus jalan satu-satunya. Darah Yesus jalan satu-satunya. Nah teman-teman, untuk masuk ke firman Tuhan, yuk kita suarakan keinginan terdalam kita, kemauan kita untuk mencintai Yesus lebih lagi, untuk masuk ke dalam pelukan Bapa kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus
rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ambil baskom di rumahnya si Amri. Ngambilnya bersama si Rehan. Shalom, saya Pendeta Andri. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus ketiga yang esa itu, yang kami percaya menolong, memberkati kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau hari-hari kemarin Tuhan sudah sertai kami pada masa-masa kami belajar di rumah, liburan. Saat ini, pagi ini kami mau baca dan merenungkan firman Tuhan. Tolong kami semua supaya firman Tuhan menolong kembali kami untuk mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kita tahu saat ini adalah minggu kelima di bulan Mei. Ingat gak kalau bulan Mei itu kita memperingati apa? Apa? Iya betul. Bulan Mei itu kita memperingati Minggu Misi. Oleh sebab itu sekarang tahu gak saya pakai baju apa nih? Pakai baju khas apa? Sunda? Bukan. Ini khasnya Betawi. Nih, pakai top peci. Dan saat ini kita akan berdoa buat suku Betawi. Kita akan belajar mengenai Tuhan sayang suku Betawi. Nah, yuk kita akan membuka Alkitab daripada Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakan semua buat anak-anak sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Filipus di Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang dilakukannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang sudah membaca. Terlebih kita berbahagia ketika firman Tuhan itu kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas sehari. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita pasti ingat peristiwa minggu kemarin. Apa ya minggu kemarin? Kita memperingati apa? Merayakan apa? Ya, minggu kemarin kita merayakan Pentakosta. Siapa yang tahu kenapa kita merayakan Pentakosta? Ya betul, merayakan Pentakosta adalah di mana Allah melalui Roh Kudus yang diutus kepada umatnya turun dan tercurah kepada para rasul yang mengikuti Yesus. Nah, turunnya Roh Kudus memberi keberanian dan keyakinan bagi para rasul untuk berkhotbah, bercerita tentang apa yang mereka sudah alami sendiri di dalam mengikut Tuhan Yesus. Terlebih kita tahu ya, anak-anak sekalian,
bahwa Tuhan Yesus pada masa hidupnya, Ia menyembuhkan orang sakit, meredakan angin badai. Tuhan Yesus berkuasa atas kematian dan kebangkitannya. Hasilnya memang ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ada banyak orang juga yang tidak suka sampai mengecam, mau membunuh para pengikut Yesus. Karena itulah orang-orang Kristen harus melarikan diri keluar dari Yerusalem ke daerah-daerah yang aman, mencari tempat perlindungan. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar daripada Filipus yang kita baca, yang merupakan salah satu dari 7 diaken di Yerusalem. Itu ayat yang pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, yang juga melarikan diri ke daerah tadi mana yang kita baca, ke daerah Samaria. Di kota itu Filipus tidak berhenti menceritakan Tuhan Yesus kepada orang Samaria, dan dia juga banyak melakukan mujizat. Dari yang kerasukan setan disembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan. Ini semua bukan Filipus yang hebat, tetapi kuasa Roh Kudus. Saya ulangi sekali lagi, ini bukan kuasa Filipus yang hebat, tetapi kuasa Roh Kudus yang menyertai pelayanan Filipus. Anak-anak, Allah Roh Kudus juga ada bersama dengan kita. Karena kita mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, saya mau membacakan Efesus 1 ayat yang ke-13. Di dalam Dia, di dalam Kristus, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Nah, bagi adik-adik, anak-anak yang telah menerima Roh Kudus di dalam hatinya, kita dimateraikan oleh kuasa Roh Kudus. Seperti apa yang para rasul lakukan dan Filipus yang berani menceritakan tentang kebaikan Allah, kita juga bisa loh kalau kita mau menceritakan tentang kebaikan Allah itu. Bagaimana kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan kepada opa oma, kepada papa, kepada mama, kepada suster di rumah, kepada supir, dan kepada siapa saja tentang Tuhan Yesus. Misalnya kalian bisa menceritakan tentang Yesus setelah kalian menerima ulangan, dan kalian berkata bahwa Tuhan pasti menolong saya, Tuhan pasti memberikan saya hikmat untuk mengerjakan ulangan ini. Dan kalian bisa bersaksi kepada papa, mama, teman, katakan, puji Tuhan, nilai ulangan saya kali ini baik karena pertolongan dari Tuhan Yesus. Atau ajak papa, mama, atau adik-adik untuk doa bersama. Oh iya, ada cara lain untuk menceritakan Yesus. Bisa loh, melalui apa? Perilaku kita di rumah. Tidak suka berbohong, mungkin selalu bisa bilang terima kasih kalau dibantu oleh orang di rumah, oleh mbak yang membantu kita ketika mereka mengambil barang yang kita minta. Gak sulit kan? Ini kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Gampang kan? Bisa kan kita? Yes, itu bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya dalam pelaksanaan misi
kita bisa melakukan untuk mendoakan orang lain, supaya mereka bisa mendengar, bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Khususnya minggu ini, kita belajar dengan tema Tuhan sayang suku Betawi. Makanya saya pakai baju Betawi ini ya. Agak-agak sedikit lah ya, hampir sama. Nah, kita mau belajar dari suku Betawi ya anak-anak sekalian. Nah, saya mau tanya, mau kenalan sama suku Betawi yang khas Jakarta, betul gak? Yang kalau menggunakan pantun. Cakep. Suku Betawi itu ada di mana? Siapa yang tahu? Ya, ada di Jakarta. Suku Betawi ada di Jakarta. Suku Betawi itu bisa dibilang suku asli ibu kota Jakarta, atau zaman Belanda disebut kota Batavia. Itu dia asal katanya dari Batavia. Ayo, siapa yang tahu makanan khas Betawi? Apa? Gado-gado? Bukan. Kerak telur. Ya, nah, aduh, jadi ngiler nih ya kalau nginget kerak telur ya. Kalau seni budaya yang ada yang tahu seni budayanya dari suku Betawi ini? Pernah lihat? Ya betul, ondel-ondel. Ondel-ondel ya. Ada yang pernah lihat? Pasti ya. Ada juga tari topeng, lenong, dan wayang golek. Nah, musik tradisional dari suku Betawi adalah tanjidor. Coba kita lihat sebentar nih ya video ini. Seru kan? Seru kan? Ya kan? Nah anak-anak, kurang lebih suku Betawi itu ada 5.666 orang, 66.000 orang. Wah, banyak sekali. Tetapi sayang, orang-orang Kristennya hanya sekitar 125.000. Dan paling banyak adalah beragama Islam. Dan masih banyak juga di antara mereka yang percaya sama roh-roh di pohon-pohon besar, kuburan, dan jembatan-jembatan. Rata-rata level pendidikan di suku Betawi ini cukup rendah. Kemungkinan besar karena beberapa orang Betawi masih menganggap sekolah itu gaya kolonial Belanda atau etnis Tionghoa. Jadi mereka menolak sekolah. Mereka menolak sekolah karena enggak mau nyampur dengan budayanya, nyampur dengan budaya lain. Setelah kita mengenal suku Betawi, sekarang kita mau mendoakan ya. Pertama, kita berdoa untuk Betawi yang masih belum percaya kepada Yesus. Kita doakan gereja-gereja dan orang-orang di suku Betawi agar bisa menjadi berkat. Terus memiliki keberanian untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Yang kedua, kita berdoa untuk tingkat pendidikan di suku Betawi yang masih rendah. Kita doakan supaya makin banyak orang tua yang terbuka sehingga mengizinkan anak-anaknya untuk bersekolah dan berprestasi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau berdoa untuk suku Betawi. Biarlah buat mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mereka boleh percaya. Kami berdoa untuk gereja-gereja, orang-orang yang sudah percaya, biarlah mereka boleh menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus. Dan terlebih untuk orang-orang yang masih memiliki pendidikan yang rendah, biarlah Tuhan berikan mereka hati yang terbuka untuk bisa sekolah,
merasakan pendidikan, terlebih untuk pemerintahan bisa membangkitkan budaya-budaya yang baik di suku Betawi. Kami serahkan Tuhan suku Betawi ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah Tuhan memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, biarlah kita yang sudah belajar firman Tuhan melalui kisah Filipus ini, mari kita punya keberanian untuk menceritakan Tuhan Yesus kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Dan kita juga sudah mengenal suku Betawi. Jadi ayat hafalan di minggu ini terambil dari Markus 16 ayat yang ke-15. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa minggu depan kita beribadah online lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah teman-teman, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan. Sekarang aku mau ajak teman-teman semua nih untuk ayo kita bangkit berdiri. Atau teman-teman bisa meletakkan tangan teman-teman seperti ini. Nah, kita mau mengaku iman percaya. Kita dengan gereja dari seluruh abad dan tempat, mari kita mengikrarkan iman percaya kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, sekarang adalah waktunya kita nih untuk kita mau kasih yang terbaik nih buat Tuhan. Nah, caranya gimana nih untuk persembahan? Nah, mungkin seperti yang teman-teman udah tahu juga, bisa lewat amplop ini dikumpulin. Terus nanti kalau misalnya kita bisa sama-sama ngumpul di gereja, boleh dikasih. Atau lewat rekening di bawah ini. Nah, sembari kita kumpulin persembahan, langsung aja kita mau sembari menyanyikan sebuah lagu menyatakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik banget. Masa sih bang? Dari dulu sampai sekarang dan selamanya. Dimana aja, Kapan bang? kapan aja. Yakin bang, Tuhan Yesus baik, kasihnya kagak berubah. Cakep. Tuhan Yesus baik, Yang bener nih. Dia baik banget. Dari dulu sampai sekarang dan selamanya. Gimana bang? Dimana aja. Kapan sih bang? Kapan aja. Tuhan Yesus baik, kasihnya kagak berubah. Cakep. Nah teman-teman, aku mau ajak teman-teman buat doa dan kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas persembahan yang udah kami kumpulin. Kiranya persembahan ini bisa Engkau pakai untuk menjadi pekerjaan-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk negara kami Indonesia. Kau berkati vaksin yang sudah berjalan. Kau pimpin agar kami bisa lekas pulih dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, Gereja Kristus Ketapang, khususnya sekolah minggu. Kami pimpin agar sekolah minggu Ketapang bisa makin bertumbuh, makin berjalan dan bisa melayani Engkau, melayani anak-anak-Mu juga. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin.
Nanti teman-teman aku ajak buat saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Nah teman-teman, ini akhir daripada kita. Selamat hari Minggu teman-teman. Dah. Tuhan Yesus memberkati.